Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan sharing tentang garis kehidupan. Oke, yuk kita mulai aja ya. Nah, ini eh, ada sebuah garis yang melambangkan usia. Ya, jadi di usia ini kita kan lahir di usia 0. Oke, kemudian biasanya mulai bekerja itu di usia 25 tahun. Ya, nah biasanya juga rata-rata pensiun plus minus di usia 60. Nah, artinya di usia 25 sampai 60 itu kita ada gaji atau income ya, karena ini adalah periode produktif kita. Nah, menurut survei, orang Indonesia akan hidup plus minus usia 80 atau kurang atau lebih gitu ya. Nah, artinya dari usia 25 sampai usia 80 kita butuh yang namanya biaya hidup untuk biaya hidup kita tentu saja ya. Nah, cuman kan problemnya seperti tadi kita bilang di usia 60 itu rata-rata sudah pensiun. Nah, artinya di usia 60 sampai 80 itu kita tidak punya income ya karena sudah pensiun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menghidupi kehidupan kita 20 tahun ke depan nih karena sudah pensiun dan tidak punya income. Nah, gimana dong teman-teman? Ya. Nah, jawabannya adalah kita itu di usia 60 sudah harus siap atau mempersiapkan yang namanya persiapan dana pensiun atau dana masa depan. Sejak kapan? Tentu saja sejak usia kita produktif. Nah, jadi di sini kita tulis ada yang namanya aset dana pensiun. Kita usia 25 mulai yang namanya mengumpulkan uang hingga usia 60. Lalu besarnya berapa sih idealnya? Nah, masing-masing tiap orang pasti berbeda-beda ya. Kita anggap aja X miliar. Mulai dari 1 miliar sampai mungkin kalau di Jakarta ya 5 miliar lah minimal gitu ya. Untuk supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita 20 tahun ke depan nih. Dari usia 60 sampai 80. Supaya tidak terjadi lagi yang namanya sandwich generation. Istilahnya gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik. Kita juga mesti antisipasi yang namanya resiko kehilangan uang. Dalam hal ini resiko kehidupan yaitu sakit kritis, misalkan stroke, jantung, cancer gitu ya, di usia pensiun biasanya penyakit-penyakit itu mulai keluar. Artinya jangan sampai dana pensiun yang sudah kita kumpulkan ini berkurang, berkurang, atau bahkan minus untuk kita mengeluarkan biaya untuk sakit kritis ini, pengobatan sakit kritis. Ya. Nah, setelah itu, kalau bisa sih ada persiapan dana pensiun ini ada preparation warisannya, gitu ya. Nah, teman-teman sudah belum nih menyiapkan uh, aset dana pensiun ini ya? Kalau belum dan mau mempersiapkan, yuk ngobrol yuk ya. Dan kita bisa lanjut di video part berikutnya. Oke, sekian dari saya. Semangat pagi dan sukses selalu buat teman-teman.